Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Wisnu Prasetyo, Adita Cindiana, Ranggatu Jatmiko, Sherlina Jenny, dan juga Putri Dewantari akan mempresentasikan mengenai uji korelasi Pearson dan uji korelasi rank Spearman. Uji korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung, yang berskala interval atau rasio atau parametrik yang dalam SPSS disebut juga dengan scale. Asumsi dalam korelasi Pearson, data harus berdistribusi normal. Korelasi dapat menghasilkan angka positif dan negatif. Jika angka korelasi positif, berarti hubungan bersifat searah. Searah artinya jika variabel bebas besar, variabel tergantung semakin besar. Jika menghasilkan angka negatif, berarti hubungan bersifat tidak searah. Tidak searah artinya jika nilai variabel bebas besar, variabel tergantung semakin kecil. Angka korelasi berkisar antara 0 sampai 1. Baik, selanjutnya adalah rumus korelasi Pearson. Di situ ada rumus korelasi Pearson, di mana R itu melambangkan nilai korelasi, X melambangkan variabel X, dan Y melambangkan variabel Y. Baik, selanjutnya adalah uji rank Spearman. Korelasi rank Spearman atau yang biasanya disebut dengan Spearman Rank Correlation Coefficient merupakan salah satu penerapan koefisien korelasi dalam metode analisis data statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal berbentuk ranking atau kedua variabel adalah kuantitatif namun kondisi normal tidak terpenuhi. Statistik non-parametrik mengasumsikan statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter, data tidak didistribusikan normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Pembuatan ranking dapat dimulai dari nilai terkecil atau nilai terbesar tergantung permasalahannya. Bila ada data yang nilainya sama, maka pembuatan ranking didasarkan pada nilai rata-rata dari ranking-ranking data tersebut. Apabila proporsi angka yang sama tidak besar, maka formula di atas masih bisa digunakan. Namun, apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan suatu faktor koreksi. Simbol ukuran populasi adalah P dan ukuran sampel RS. Berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas, maka korelasi rank Spearman cocok juga digunakan untuk data dengan sampel kecil. Rumus dan metode korelasi Spearman. Ada dua metode untuk menghitung korelasi Spearman tergantung pada apakah 1. Data Anda tidak memiliki peringkat terikat atau 2. Data Anda memiliki peringkat terikat. Berikut adalah rumus untuk ketika tidak ada peringkat terikat adalah seperti berikut. Di mana D sama dengan perbedaan peringkat berpasangan dan N adalah jumlah kasus. Di bawahnya adalah rumus yang digunakan ketika ada peringkat terikat, yaitu seperti berikut, di mana I adalah skor berpasangan. Terima kasih. Saya Sherlina Jenny Carolina. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang uji korelasi Pearson atau Pearson. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, atau saya akan menyebutkan bahan-bahan apa saja yang akan kita butuhkan untuk uji korelasi Pearson. Yang pertama adalah tentu saja aplikasi SPSS-nya, lalu catatan, lalu pedoman R-tabel, dan Excel atau data. Jelaskan dari slide sebelumnya atau definisi uji korelasi. Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien relasi R. Jenis hubungan antar variabel X dan Y dapat bersifat positif atau negatif. Langsung saja kita uji korelasi. Pertama, kita harus buka Excel. Di sini saya sudah mempunyai dua variabel, yaitu variabel X dan Y dan 60 responden. Langsung saja kita copy semuanya ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah mengcopy semua, lalu kita tinggal buka aplikasi SPSS-nya. Lalu kita masuk ke data view.
terus kita masukkan ke satu atau var, kita paste, lalu kita buka variable view. Nah, lalu kita ke data view, untuk var 00004 atau baris pertama kita ganti dengan variabel x dan y. Untuk labelnya kita kasih nama sesuai variabel yang tadi, yaitu simbolnya kita nolkan saja. Lalu kita kembali ke data view. Nah, untuk uji korelasi caranya klik analyze, lalu correlate, lalu bivariate. Kita tunggu. Lalu pindahkan kedua variabel ini ke sebelah kanan dengan cara Ctrl A, klik langsung sebelah kanan dua-duanya. Kemudian pastikan correlation coefficient ini terchecklist personnya. Lalu setelah kita klik OK tadi, ini adalah hasil dari uji korelasi tabel yang sudah kita korelasikan tadi. Dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan, apakah hubungan ini positif ataupun negatif. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita lihat catatan kita. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, sekarang kita lihat uji signifikansi dari uji analisis kita menggunakan SPSS tadi. Kita perhatikan di baris kedua signifikansi 2 to tail. Di sini adalah, di bawahnya juga ada untuk religiositas signifikansinya yaitu 0,00. Untuk agresivitas signifikansinya 0,00. Dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan yang berkorelasi atau memiliki hubungan. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation atau nilai korelasinya untuk variabel religius atau variabel x adalah 4,53, dan untuk agresivitas atau variabel y atau percent correlation-nya atau nilai korelasinya adalah 4,53, yaitu sama atau berhubungan. Tapi kita coba perhatikan tanda minus di depannya ini, itu menandakan bahwa bentuk hubungan antara kedua variabel ini adalah negatif. Seandainya tidak ada tanda minus di depan sini, maka hubungannya adalah positif. Nah, sekarang kita lihat ke pedoman derajat hubungan. Untuk 0,41 itu memiliki hubungan derajat yang seperti apa? Kita lihat di sini 0,4553 ini adanya di sini, yaitu adalah di 0,41 sampai dengan 0,60 memiliki hubungan korelasi sedang. Jadi kesimpulannya ialah variabel x dan uji korelasi Range-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian pada statistik non-parametrik, dan analisis ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Selanjutnya, tujuan yaitu melihat hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan atau tidak, melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel, dan melihat arah hubungan dua variabel. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5 maka bisa disebut atau dikatakan berkorelasi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,5 maka bisa dikatakan tidak berkorelasi. Nah, selanjutnya contohnya yaitu yang sudah disiapkan, ada data X dan data Y yang merupakan skor total dari jawaban responden.
dan X dan Y ini merupakan jawaban totalnya, skor totalnya. Di sini sudah disediakan 60 data responden sebagai contoh. Untuk ujinya yaitu caranya kita copy kedua skor itu, kemudian kita pindah ke SPSS dan kita paste. Di sini ada var 0001 dan var 002. Ini bisa kita rubah dulu tampilannya di variable view. Untuk selanjutnya yaitu untuk var 001 kita rubah menjadi X dan var 002 kita rubah menjadi Y. Lalu untuk desimalnya kita rubah menjadi 0 agar tampilannya tidak ada koma-koma. Lalu labelnya kita ganti nama ya. Misal yang X nya kita ganti religiusitas dan variabel Y nya kita ganti agresivitas. Kalau sudah semua, kita kembali ke data view. Tampilan var 001 tadi menjadi X dan 002 nya menjadi Y. Dan desimalnya tadi yang ada terus sekarang sudah hilang. Kalau sudah seperti ini, kita sudah siap untuk menguji rank Spearman. Selanjutnya, klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Nah, di sini kalian Ctrl A, lalu pindah ke samping kanan ini. Nah, kemudian kalian checklist Spearman dan person itu checklistnya kita hilangkan. Terus totalnya pastikan terpilih dan checklist flag significant correlation-nya juga terchecklist. Lalu ketika semua udah kita oke. Nah, selanjutnya akan muncul tabel korelasi. Untuk tahu hasilnya kita lihat kembali catatan kita yang tadi ya. Kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,5 maka disebut berkorelasi, dan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Karena nilai signifikansinya 0,001 di mana itu kurang dari 0,005 maka bisa kita sebut berkorelasi atau signifikan. Lalu untuk melihat tingkat kekuatan hubungan dua variabel, nah di catatan ini ada kriteria tingkat kekuatan korelasi. Kita lihat correlation coefficient-nya yaitu 0,412 dan ada simbol minus. 0,412 itu termasuk ke dalam hubungan cukup, atau karena dia berada di koefisien korelasi 0,26 dan 0,50. Dan yang terakhir, untuk melihat arah kedua variabel kita, maka jika tidak ada angka minus maka hubungannya adalah positif, dan jika ada angka minusnya maka hubungannya adalah positif, dan jika tidak ada minusnya untuk melihat kedua variabel kita ini, jika ada keterangan minusnya. Dan yang terakhir, untuk melihat hubungan antara kedua variabel kita, jika tidak ada angka minusnya maka arah hubungannya adalah positif, sedangkan jika ada angka minusnya berarti itu adalah negatif. Untuk keterangan lebih lanjutnya sama saja seperti uji korelasi yang lainnya.
Dan yang jelas di uji ini adalah arah hubungannya itu negatif ya. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan output di atas diketahui sig total sebesar 0,001 karena nilai signifikansi total kurang dari 0,05, dan artinya adalah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Dari output SPSS juga diperoleh angka koefisien korelasi sebesar minus 0,412, yang artinya tingkat kekuatan korelasi atau hubungannya adalah hubungan yang cukup kuat. Dan yang terakhir, angka koefisien korelasi di atas bernilai negatif, yaitu sebesar minus 0,412, maka arah hubungan variabelnya yaitu negatif.